Ibu, kami ini sejak COVID ini ya, biasanya Ibu 10 kaleng sehari. Biasa 10 kaleng sehari ya sebelum COVID. Sejak COVID ini cuma 3 kaleng Ibu sehari, sehari-harian. Dari 10 cuma ada 3. Nah, sedangkan kami nyari duit nih. Ini maksudnya? Iya, cendol. Cendol juga. Iya, cincang ini biasa 50 petak, ini cuma ada 20 petak. Pembelian uang menurun. Menurun, jauh menurun, Bu. Jadi kesenangan kami mencari duit nih. Kami tidak, Bu, kami tidak nak minta sumbangan, tidak apa maaf, Bu. Kami tidak minta sumbangan, yang penting kami boleh mencari sudah cukup. Alhamdulillah dengan pemerintah. Terima kasih kami. Ya, sama-sama Bu. Iya, tidak perlu kami nak sumbangan, yang penting pasar kami jangan di-lockdown. Kami bisa mencari duit. Pasar kami kolam jangan ditutup. Kalau ditutup mana kami nak makan. Nah, mana lah cara bapak ibu pencari nasi. Nah, itu juga kami rakyat. Nah, amal soal kebersihan kami baca jagot, baca beceng kaki kiri kanan. Mbak, admin Kominfo Kami apa? baca jagoan Ibu, kebersihan. boleh tidak gantian ngomong? Boleh. Bu, coba sebut ketiga iko, Be. Apa yang jadi kebijakan pemerintah? Yang pertama pakai Masker. Yang kedua, Cuci tangan. yang ketiga, Jaga kebersihan. Mana? Satu, makan masker. 2, cuci tangan. 3, jaga kebersihan. Jaga jarak. Empat. Macam kan? Jaga jarak. Jaga Jaga jarak. jarak. Dapat sembako, alhamdulillah. ini tidak pakai masker pakai masker galau ya Bu? Kencang-kencang pakai maskernya. Ibu apa di aktivitasnya nih? Ya jualan makanan, Bu. Jual makanan. Ya, pokoknya kencang-kencang pakai maskernya. Tiap hari dicuci ya Bu ya? Iya, kan kita tidak pernah tahu ini. Ya, hari ini kita ke pasar Parimaya. Sekaligus kita mengadakan sosialisasi, mengedukasi masyarakat begitu pentingnya untuk menjaga kesehatan tentang memakai masker, jaga jarak, dan menjaga kebersihan lah pada intinya. Dan sekaligus kita juga merazia ya kawan-kawan ya, merazia masyarakat yang masih juga membandel tidak memakai masker. Hari ini ada 3 ada 3 orang yang terjaring dan nanti diserahkan kepada Polda untuk dalam menanggulangi seperti apa, ya, sanksinya seperti apa. Tapi pada prinsipnya yang kita lakukan adalah memastikan pasar Parimaya ini aman, dan kita ingin juga hampir seluruh pasar kota Palembang juga menerapkan hal yang sama. Yang pertama, kita ingin mensosialisasikan terkait masalah penggunaan masker, jaga jarak dan sebagainya. Yang kedua, kita juga ingin sosialisasikan bahwa sekarang ini bisa semua pedagang harus menjaga jarak. Jarak yang paling tepat antara pedagang satu dengan pedagang satunya adalah 1 meter. Jangan kurang dari situ. Karena kita tahu itu penyebarannya sangat memungkinkan sekali kalau seandainya pedagang ini berjualannya sangat berdekatan. Yang ketiga, kita juga mensosialisasikan untuk belanja online ya. Hadirin ya, belanja online. Dan ini sudah kita mulai terapkan di seluruh pasar yang ada Kota Palembang. Tiap pasar pastinya, tiap pasar yang mengakomodir belanja online, mereka menghimpun pedagang-pedagang yang ada di pasar, nomor-nomor telepon, jadi ada pedagang sayur, ada pedagang buah, ikan dan sebagainya, itu dimasukkan dalam satu brosur, dan kita bekerja sama dengan Gojek, dengan GoFood dan sebagainya yang untuk mengantarkan belanjanya ke rumah. Harapan kita, para pembeli atau warga masyarakat
jarak supaya tidak ada penyebaran COVID-19. Karena mengingat ada beberapa kota di Indonesia yang pedagangnya sudah terkena virus COVID sehingga pasarnya terpaksa ditutup. Nah ini kita harapkan jangan sampai terjadi seperti itu pada hari ini. Insya Allah ya minggu ini akan kita koordinasikan karena tentu saja kalau semuanya berjarak kita membutuhkan lahan yang cukup luas. Sedangkan kita tahu ini kan ada tempat parkir dan juga ada tempat pedagang. Oleh karena itu nanti kita bekerja sama dengan Polsek, dengan TNI Polri untuk mendiskusikan bagaimana mengaturnya ini supaya nanti pedagang ini betul-betul bisa kita terapkan pasar berjarak. Pengajuannya gimana, Bu? Kalau pengajuan kan sudah ya. Iya, update-nya, Bu. Kita ketahui sama-sama suratnya sudah diserahkan kepada gubernur. Gubernur juga mungkin sudah menyerahkan surat kepada Kementerian Kesehatan. Tinggal kita tunggu saja hasilnya. Kalau memang Kota Palembang sudah dianggap siap dan sudah memenuhi syarat, ya kita tunggu saja apa yang hasil dari evaluasi Kementerian Kesehatan terkait penerapan PSBB di Kota Palembang. Ya, ini tugas kita sama-sama dari PD Pasar akan mengadakan operasi pasar untuk memantau kenaikan-kenaikan yang ada, terutama untuk kebutuhan masyarakat memasuki Idul Fitri. Seperti yang kita ketahui bersama kan biasanya kalau sudah masuk bulan Ramadan atau juga memasuki hari-hari besar misalnya Idul Fitri, kenaikan itu kan memang sudah biasanya memang terjadi. Tapi kita berharap kenaikan itu masih bisa terkontrol lah ya. Jangan sampai kenaikan itu melampaui batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kan ada head berapa harga. Oleh karena itu nanti kita tugaskan dari PD Pasar dan juga dari Dinas Perdagangan untuk mengadakan operasi pasar supaya bisa memantau kenaikan harga. Iya, saya menghimbau kepada masyarakat. Memang tahun ini tahun yang penuh dalam arti kita menghadapi banyak sekali masalah, terutama masalah bencana COVID-19. Oleh karena itu, di tahun-tahun kemarin mungkin kita bisa menikmati suasana Ramadan dan juga Idul Fitri yang memang sudah biasanya kita lakukan. Tapi untuk tahun ini kita harus terpaksa menahan diri. Bukan berarti kita memutus tali silaturahmi, tapi demi penyebaran COVID ini bisa kita tuntaskan, bisa kita putus. Mungkin kita tidak bisa lagi dalam arti mengadakan Idul Fitri seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita mohon kepada masyarakat untuk dalam arti menyadari dan juga menahan diri supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah.